Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama One Edu Channel. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang dinamika dan keseimbangan benda tegar, yaitu pada momen gaya dan hukum 2 Newton. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Sebelum kita mulai, maka kita harus mengetahui gerakan pada benda. Gerakan pada benda ada dua macam. Yang pertama adalah gerak translasi atau gerakan yang bergeser. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, gerakan perpindahan benda dari kiri ke kanan dengan cara bergeser merupakan gerak translasi. Pada gerak translasi, kita menggunakan hukum 2 Newton untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal seperti ini. Sedangkan gerakan pada benda yang berotasi atau berputar, seperti pada contoh katrol di bawah ini, maka kita menyelesaikannya dengan menggunakan momen gaya dan percepatan sudut. Gerak melingkar atau gerak rotasi, seperti kita tunjukkan pada ilustrasi berikut ini. Gerak rotasi akibat gaya yang menyebabkan benda berotasi yang dikenal dengan momen gaya. Besar momen gaya adalah F dikali R, di mana F menyatakan gaya, besar gaya adalah M dikali A, sehingga persamaannya torsi sama dengan M dikali A T kali R. AT menyatakan percepatan tangensial, yang besarnya adalah AT sama dengan alfa dikali R. Sehingga percepatan tangensial kita masukkan ke persamaan atas, maka hasilnya torsi sama dengan M dikali alfa kali R dikalikan R. R kali R sama dengan R pangkat 2, sehingga persamaannya menjadi torsi sama dengan M dikali R pangkat 2 kalikan alfa. Nilai M R pangkat 2 merupakan besar dari momen inersia, sehingga kita bisa menambahkan nilai K-nya atau disebut dengan koefisien di depan, sehingga nanti persamaannya torsi sama dengan inersia dikali alfa. Berarti kita mempunyai dua persamaan ya. Yang pertama torsi besarnya F kali R, yang kedua adalah torsi yang besarnya inersia kali alfa. Sekarang kita substitusikan persamaan torsi yang F kali R ke dalam persamaan torsi yang besarnya inersia kali alfa, sehingga uraiannya menjadi F kali R sama dengan inersia kita masukkan K kali M R pangkat 2. Nah, percepatan sudut atau alfa kita bisa menggantinya dengan persamaan pada percepatan tangensial, di mana percepatan tangensial adalah alfa kali R, berarti alfa sama dengan A per R. Kita masukkan ke sini. Sehingga kita menghilangkan nilai R pangkat 2-nya, diperoleh persamaan sigma F sama dengan K kali M kali A. Jika jumlahnya lebih dari 1, jumlah gayanya lebih dari 1, maka kita gunakan sigma. Sehingga keterangannya, sigma F menyatakan gaya yang tegak lurus dengan jari-jari, sedangkan K adalah nilai koefisien inersia. Gerakan pada benda yang kedua adalah gerakan translasi, atau nama lainnya gerakan yang bergeser, atau nama lain dari gerakan tangensial. Pada gerakan translasi atau gerakan yang menggeser, seperti kita tunjukkan ilustrasi di bawah ini, benda yang ditarik oleh gaya pada bidang yang kasar, sehingga benda akan berpindah secara bergeser, atau yang disebut dengan gerak translasi atau gerakan tangensial. Pada gerak translasi atau gerak tangensial, kita menggunakan penyelesaiannya dengan menggunakan hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton, besarnya adalah sigma F
atau jumlah keseluruhan gaya yang bekerja pada benda sama dengan M dikali A. Sigma F menyatakan gaya yang bekerja pada benda dalam arah perpindahannya. Seperti pada contoh di samping, bahwa jumlah gaya yang searah dengan perpindahannya, yaitu gaya tarik dengan gaya gesek. Sigma F menyatakan gaya yang bekerja searah dengan pergeseran, seperti ditunjukkan pada gambar, dan M-nya menyatakan massa bendanya, dan A adalah percepatan benda, yaitu percepatan translasi atau percepatan tangensial. Dan yang ketiga, kita menggunakan pendekatan hubungan percepatan tangensial atau percepatan bergeser dengan percepatan sudut. Pada percepatan tangensial, bekerja pada benda dalam arah yang tegak lurus dengan jari-jari, sedangkan percepatan sudut adalah percepatan yang bergerak dalam arah melingkar. Nilai percepatan tangensial atau percepatan sudut adalah A sama dengan alfa dikali R, di mana nilai A menyatakan percepatan translasi atau tangensial atau percepatan benda yang bergeser gerakannya, kemudian alfa adalah percepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan R menyatakan jari-jari pada benda. Sekarang, kita akan menghubungkan antara konsep momen gaya dan hukum Newton 2 dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang kita kasih contoh ilustrasi gambar berikut ini. Ada sebuah katrol yang terhubung oleh dua benda dengan seutas tali. Nah, pernyataan di sini kita harus bisa menentukan konsep dari gerak rotasi dan gerak translasi. Kira-kira yang mana saja yang dimaksud dengan gerak rotasi, kira-kira yang mana yang dimaksud dengan gerakan translasi pada contoh berikut ini. Nah, baik, gerak rotasi ditunjukkan pada gerakan katrol yang memutar, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pada gerak rotasi, kita gunakan persamaan dari momen gaya yang telah kita buat pada pernyataan sebelumnya, di mana persamaan yang kita gunakan selalu menggunakan sigma F sama dengan K kali M dikali A, di mana nilai K menyatakan koefisien dari bendanya, M adalah massa dari massa katrol karena massa katrol yang bergerak melingkar, dan A-nya adalah percepatan translasi atau percepatan tangensial. Kemudian yang kedua, ada gerakan yang bergeser. Gerakan yang bergeser di sini ditunjukkan oleh dua benda, yaitu benda yang sebelah kiri dan benda yang sebelah kanan. Pada gerakan translasi atau gerakan yang menggeser, maka kita menggunakan pendekatan hukum 2 Newton untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi kita masih menggunakan persamaan percepatan, di mana A sama dengan alfa kali R atau alfa sama dengan A per R. Jadi, perlu ditekankan dalam semua soal-soal yang berkaitan dengan contoh-contoh seperti ini, kita harus menggunakan 3 persamaan ini. Yang persamaan satu adalah momen gaya dengan besaran sigma F sama dengan K dikali M kali A. Dan persamaan yang kedua adalah persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dan yang ketiga adalah hubungan antara percepatan sudut dengan percepatan tangensialnya, yaitu A sama dengan alfa kali R atau alfa sama dengan A per R. Persamaan ini akan kita gunakan pada soal-soal selanjutnya. Silakan simak video selanjutnya untuk memperoleh gambaran tentang penyelesaian penerapan dari persamaan-persamaan ini.